Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mengumpulkan kita malam hari ini. Jazakallahu khair untuk kesempatannya bersilaturahim dengan antum semuanya. Sebuah kebahagiaan untuk saya bersilaturahim dengan para penghafal Quran, ya, keluarga Allah di muka bumi yang mudah-mudahan terus-menerus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman. Insyaallah. Anak-anakku, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya ingin berbagi tentang satu hal saja yang tentu kalau bicara tentang berbagai pelajaran yang sudah diterima oleh antum semuanya, segala sesuatu yang sudah kita pelajari, segala sesuatu yang sudah kita pelajari, tentu banyak hal yang pernah, akan, dan senantiasa kita pelajari. Semua ilmu itu bermanfaat asalkan kita mengetahui tujuannya. Ini yang pertama kali yang perlu untuk kita ingat-ingat kembali. Saya sering sekali mengingatkan tentang tujuan. Kenapa kita bicara tentang tujuan terlebih dahulu sebelum kita bicara tentang ilmu? Karena kalau misalnya ada orang-orang yang mempelajari sesuatu tapi tidak paham tujuannya, itu biasanya hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda dengan orang yang mengerti dia tujuannya mau kemana, dia ingin melakukan apa. Yang keluar nanti dari dayanya dia untuk mempelajari sesuatu pun akan berbeda. Orang yang mengerti tujuannya dengan orang yang tidak mengerti tujuannya. Seseorang yang mengerti tujuannya, dia akan berupaya, apalagi kalau sudah dijadikan tujuannya itu menjadi cita-cita dia yang harus dia capai. Dia akan mengeluarkan segala dayanya untuk itu semuanya. Dia akan hilangkan yang namanya kesulitan-kesulitannya itu. Dia tidak akan mengeluh. Dia mengerti tentang pengorbanan yang harus dia keluarkan demi apa yang menjadi tujuannya. Nah, makanya kalau bicara tentang para penghafal Quran misalnya, sebagai satu hal yang mudah saja, kalau misalnya antum punya sebuah tujuan, punya sebuah cita-cita yang sangat tinggi dari menghafal Qurannya, itu tidak akan terhentikan. Meskipun afwan Ustaz, saya sering juga meluruskan para orang tua yang ingin anak-anaknya jadi penghafal Al-Quran, memotivasinya agak kurang tepat menurut saya. Di antaranya itu ada orang-orang tua atau siapapun yang kemudian memotivasi dengan satu hal yang memang benar sih, gitu. Tapi nampaknya itu jangan dijadikan sebuah tujuan. Ketika ada seorang orang tua misalnya yang memberikan motivasi, ayo nak ngafalin Quran. Buat apa? Nanti kamu kalau di akhirat kamu bisa memberi mahkota untuk orang tuamu. Kalau menurut saya ini lemah tujuannya. Kenapa lemah tujuannya? Karena yang namanya orang tua itu punya kelemahan. Kalau orang tuanya mengagumkan, anaknya akan sangat bersemangat untuk memberikan mahkota untuk orang tuanya di akhirat. Tapi kalau satu kali misalnya melihat orang tuanya ada cacatnya, lalu kemudian dia kecewa pada orang tuanya, berhenti dia ngafalin Quran. Bisa berhenti dia ngafalin Quran. Kenapa? Karena orang tuanya sudah tidak layak lagi untuk dia jadikan target. Nah, untuk itu tujuan ini harus kita terus perbaiki. Harus terus kita kemudian tanyakan, untuk apa kita duduk hari ini, malam hari ini di sini? Untuk apa kita mempelajari berbagai ilmu? Untuk apa kemudian juga kita tiap hari membaca Quran itu untuk apa? Ini tujuan akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, maka malam hari ini saya ingin juga, mudah-mudahan ini bisa membantu antum semuanya menemukan tujuan-tujuan kita mempelajari ilmu, tujuan-tujuan kita memperbaiki diri, tujuan-tujuan kita sampai malam hari belajar barangkali jauh dari orang tua. Dengan cara apa? Ada satu hal yang mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kita, yaitu mempelajari tentang sirah Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus belajar sirah Nabi? Nah, kita mulai dari tujuannya dulu. Kenapa kita harus belajar sirah Nabi? Ada yang tahu? Kenapa kita harus belajar sejarah? Ada yang suka sejarah? Ada yang suka sejarah? Angkat tangannya. Ada yang suka? Masya Allah, alhamdulillah, barakallah. Ada yang tidak suka sejarah? Ada yang masih bingung? Kenapa kita harus mempelajari sejarah? Bingung semua, Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika antum mempelajari Quran, itu ada hubungannya dengan sejarah. Ya, kalau kita mempelajari Quran, dikenallah nanti ada yang namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul apa? Sejarah. Kalau kita mempelajari hadis, ada yang namanya asbabul wurud. Itu apa tuh? Sejarah. Itu semuanya sejarah juga. Apa ayat ini berhubungan dengan apa, peristiwa apa, begitu kan ya? Maka kemudian ketika kita mempelajari sejarah, itu mempelajari Quran akan ada gambarannya Quran ini untuk apa? Quran ini bicara tentang apa? Salah satu keuntungannya kita mempelajari tentang sejarah. Satu, berarti ini akan menguatkan antum semuanya ketika mempelajari Quran, antum akan mencari tahu apa sejarahnya. Sejarah akan menghujamkan hafalan-hafalannya antum. Oh, ayat ini tentang ini. Ayat ini latar belakang kehidupannya seperti itu. Ayat ini ada latar belakang yang sangat luar biasa. Misalnya ketika antum nanti membaca surat Al-Anfal, yang terbayang adalah suasana apa? Surat Al-Anfal ada berkenaan dengan suasana sejarah itu. Ya. Perang apa tuh? Ada perang Badar. Masya Allah. Itu luar biasa sekali. Terbayang langsung di dalam pikiran kita. Ketika kita misalnya mendengarkan ada bacaan Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ingatnya apa? Ingatnya apa? Abu Lahab. Tapi kalau misalnya kita sudah mempelajari sejarah, kita akan mengetahui bahwa ayat itu turunnya tahun keberapa? Yaitu tahun ketiga dari kenabian. Suasana tahun ketiga dari kenabian itu apa? Yaitu pada saat Rasulullah SAW diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Berarti 3 tahun Rasulullah itu sembunyi-sembunyi dakwahnya. Pada saat 3 tahun berikutnya ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menzahirkan dakwah. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar dari rumah-rumahnya. Para sahabat saat itu harus keluar dari rumah-rumahnya untuk menyatakan keislamannya. Masya Allah. Lalu Rasulullah SAW naik ke bukit Safa pada saat itu. Naik ke bukit Safa. Di bukit Safa lah kemudian beliau berteriak, mengumpulkan seluruh bani yang ada. Seluruh orang-orang Quraisy berkumpul. Beliau berkata, nah ini kita akan menemukan bahwa ada satu hal yang sangat penting dari belajar sejarah dari situ saja. Rasulullah SAW berteriak di antara orang-orang Quraisy itu. Beliau berkata, bersabda, wahai orang-orang Quraisy, seandainya aku berkata bahwa di balik bukit itu ada tentara, ada sekumpulan manusia yang akan menghancurkan kalian, apa yang akan kalian? Apa menurut kalian bahasa kitanya? Bagaimana menurut kalian? Masya Allah. Apa yang disampaikan oleh mereka? Dengarkan ini kalimatnya. Orang-orang Quraisy itu berkata, wahai Muhammad, sekalipun kami tidak pernah menyaksikan engkau berdusta. Masya Allah. Kalimatnya adalah, ya Muhammad, sekalipun kami tidak pernah menyaksikan Anda berdusta. Berarti kalau kita bicara tentang orangnya, dipercaya atau enggak nih? Nabi ini dipercaya atau tidak menurut kalimat tadi itu? Dipercaya, sangat dipercaya. Nah ini sekaligus dalil bahwa Nabi itu dikenal sebagai orang Al-Amin. Gelarnya adalah Al-Amin. Hadisnya sahih. Itu ada dicantumkannya di mana? Di sejarah. Di dalam kitab sejarah. Bahwa Rasulullah SAW pernah mengkonfirmasi
nanyain ke orang-orang Quraisy, kalian mengenal aku sebagai orang apa? Ternyata orang-orang Quraisy mengatakan, kami tidak pernah menyaksikan engkau sekalipun berdusta. Nah, itu nanti ada bagian dari sejarah yang nanti kita akan pelajari. Apa itu? Adab dan akhlak. Adabnya Rasul, akhlaknya Rasul. Masya Allah. Saya sekarang, teman-teman, sering berkata bahwa persoalan kita ini bukan persoalan krisis ekonomi, bukan. Bukan karena sekarang ada penyakit ya. Meskipun hari ini tadi saya baru saja ada selesai acara dengan teman-teman di perawat Jawa Barat, seluruh Jawa Barat, hari ini 18 orang meninggal kena COVID perawatnya. Wallahu a'lam apakah itu seperti apa. Tapi kalau menurut saya itu bukan krisis yang sebenarnya, bukan. Krisis yang sebenarnya itu adalah sekarang ini, Masya Allah, ya, generasi kita sudah dan sedang rusak tentang adab dan akhlaknya. Yang bermasalah itu justru adab dan akhlak. Rusaknya itu manusia tuh di situ sekarang itu. Nah, bagaimana kemudian kita memperbaikinya? Mau tidak mau kita harus mempelajari tentang sejarah. Bagaimana ketika kita bicara tentang adab, ya misalnya, antum sudah belajar tentang kitab Ta'limut Ta'lim? Sudah? Apa isinya? Adab. Adabnya merujuknya kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, ya. Baik. Sekarang kita coba untuk balik lagi ke ceritanya tadi tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi di puncak bukit Sofa itu berteriak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang engkau akan katakan bila aku mengatakan di balik yang namanya bukit tersebut ada pasukan orang-orang yang mau menyerangmu? Ternyata dijawabnya adalah, ya Muhammad, kami sekalipun tidak pernah menyaksikan engkau berdusta. Lalu disampaikanlah oleh Rasulullah SAW, aku adalah seorang nabi yang diutus di atas umat dan menyampaikan tentang Allah dan menyampaikan tentang akhirat. Sampailah di sana yang namanya Abu Lahab berkata, celakalah engkau wahai Muhammad, untuk inikah kalian engkau mengumpulkan kami di sini? Nah, maka kemudian dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tab. Baik. Sudah bisa tahu sekarang berarti pentingnya belajar sejarah. Salah satunya kita akan mengetahui tentang makna Quran, satu. Kemudian juga yang luar biasanya lagi adalah kita akan langsung mempelajari peri kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita tahu bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah. Rasulullah itu adalah satu sosok teladan yang paling baik dalam semua hal yang ada di dalam kehidupan Rasulullah, termasuk salah satu puncaknya. Puncaknya apa? Kalau misalnya kita bayangkan nih, antum coba bayangkan kita hidup sejaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang nggak kita hidup sejaman dengan Rasul? Kita hidup bersama dengan Rasul. Ketemulah kita dengan Rasulullah. Ketemu kita dengan Rasulullah. Lalu kita bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, untuk apa engkau diutus di tengah-tengah kami? Kalau kita bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, akan dijawab seperti apa oleh Rasul? Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di tengah-tengah kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik. Ini nanti saya menyarankan makanannya simpen dulu, minumannya simpen dulu. Dalam teori belajar, antum harus fokus, teman-teman. Ya. Dalam teori pembelajaran itu kita harus fokus. Dan salah satu hal
yang kita harus jaga. Ini lagi-lagi sejarah nih ya. Alhamdulillah, makanya nggak apa-apa. Kalau sekarang nggak apa-apa. Tapi kemudian kita harus mempelajari tentang sejarah mereka para salafus salih juga, itu nanti nyambung dari sejarah Rasul ke sejarah para sahabat ke sejarah salafus salih. Saya ingin mengetengahkan sedikit saja. Ya, ini kita lompat-lompat dulu untuk perkenalan penguatan tentang sejarah. Imam As-Syafi'i pernah berguru kepada Imam Malik, benar gak? Pernah dengar gak? Imam Syafi'i itu pernah bertemu dengan Imam Malik. Imam Ahmad pernah bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Hal yang sangat menarik. Kalau kita membaca biografinya mereka, para imam ini, orang-orang hebat kan? Imam Asy-Syafi'i hafal Quran usianya berapa tahun? Ada orang yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun sudah hafal Quran. Usia sehabis hafal Quran, menghafal kitab Al-Muwatta hanya sehari saja, semalam. Kumpulan hadis, Masya Allah. Nah, begitu pula dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ada hal yang menarik kalau kita lihat dari sisi sejarahnya. Ini sekaligus tips untuk antum semuanya untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ingin cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal saja. Dalam sebuah sejarahnya beliau, ya, ini perhatikan. Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika duduk di hadapan Imam Asy-Syafi'i, duduk saling belajar. Imam Ahmad belajar kepada Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu berkata seperti ini. Bahkan aku untuk membuka kertasku, membuka kertas catatanku, ketika aku menuliskan pena, aku sangat berhati-hati agar tidak bersuara. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Aku sangat berhati-hati agar tidak bersuara. Kenapa? Karena kata beliau, aku khawatir itu mengganggu Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah. Adabnya sangat tinggi. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai ahlul hadis nanti berikutnya. Nah, ini dari mana? Lagi-lagi dari sejarah. Kita mempelajari sejarah, penting sekali mempelajari sejarah. Ya, kita akan menemukan bagaimana keutamaan orang-orang soleh. Kita akan menemukan bagaimana orang-orang soleh dididik. Termasuk juga bagaimana Rasulullah SAW nanti menyiapkan generasi yang begitu sangat luar biasa. Generasi siapa? Yaitu generasi para sahabat. Nah, maka insya Allah ya, kalau kita bicara tentang sejarah ini, kita akan menemukan kepentingannya kita di sana. Kepentingannya kita di sana. Kita akan mengetahui tentang bagaimana peri kehidupannya Rasulullah SAW. Bagaimana beliau juga bersama dengan para sahabat. Bagaimana para sahabat dididik oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga yang luar biasanya lagi, selain itu, bagaimana nanti para sahabat juga mendidik orang-orang tabi'in dan seterusnya. Baik, kita mulai sekarang. Kalau kita sudah menemukan sebuah semangat untuk mempelajari sejarah, ya, tadi baru berapa? Yang pertama adalah kita akan tahu tentang sejarah Quran. Tadi itu namanya kefikur sirahnya, pemahaman kita terhadap sirah. Yang kedua, kalau kita ingin mempelajari sejarah, kita akan menemukan manfaat yang berikutnya lagi. Yang kedua manfaatnya. Apa manfaatnya? Yang kedua itu akan kita mengetahui tentang fiqhul ahkam. Apa itu fiqhul ahkam? Yaitu tentang bagaimana sejarah penerapan hukum Islam. Misal begini, antum akan menemukan satu ayat kan di dalam Quran, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Artinya apa? Jangan engkau dekati salat ketika engkau sedang mabuk. Nah, menarik kan di sana. Berarti mabuk boleh enggak? Ayatnya, jangan engkau dekati salat
ketika engkau sedang mabuk. Berarti kalau lagi nggak sholat, boleh nggak di ayat itu? Boleh, kalau lihatnya ayat itu saja. Tapi ayat itu nanti berhubungan dengan ayat yang lain. Karena berkenaan dengan pengharaman khamr itu ada 3 tahapan. Yang pertama hanya larangan. Sebelum sholat nggak usah mabuk, jangan mabuk. Karena bisa ngaco bahasa bacaannya, hafalannya. Setelah sholat mabuk lagi mereka. Awal belum diharamkan. Yang kedua, kemudian disampaikan tahapan berikutnya, yaitu minuman khamr itu ada manfaatnya, ada juga mudaratnya. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Sudah mulai siap-siap. Yang ketiga, sampai pada haram. Sehingga ayat yang tadi sudah tidak berlaku lagi. Itu pahamnya dari mana? Itu dari sejarah. Antum satu saat akan menghadapi orang-orang yang mempertanyakan ayat, gitu ya. Nah, pahamnya dari mana? Pahamnya dari sejarah. Kemudian misalnya ada orang yang menanyakan, dalam Al-Quran ada hukum kisos nggak? Tangan dibalas dengan tangan, telinga dibalas dengan telinga, mata dibalas dengan mata. Orang yang berzina hukumannya rajam sampai meninggal. Kembali ke sejarah. Berapa kali hukuman itu diterapkan di dalam sebuah kehidupan Rasulullah dan para sahabat? Ada yang tahu? Masya Allah. Dalam 100 tahun ayat itu turun, itu hanya berlaku 10 kali. Dalam 100 tahun ayat tersebut turun, itu hanya berlaku 10 kali. Nah, dari sini kita bisa menerangkan kenapa kemudian hukum Islam itu seperti itu, karena memang sangat jerah, ada efek jerahnya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus mempelajari sejarah? Yaitu kita akan memahami tentang fikih dakwah. Ini yang lebih penting lagi. Tentang apa? Fikih dakwah, fikih dakwah. Bagaimana caranya kita berdakwah? Bagaimana caranya kita menghadapi fase-fase dakwah? Ya, Masya Allah, kalau misalnya kita mempelajari tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu pernah ditolak di beberapa tempat. Termasuk yang sangat-sangat menyedihkan itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditolak di kota Taif. Tahun berapa? Di kota Taif selepas tahun kesedihan. Tahun kesedihan tahun keberapa? Nah, ini ya persoalan-persoalan kita. Karena nanti kita akan bisa memahami tentang fase-fase dakwah. Fase dakwah itu di Mekah berapa tahun? 13. Dalam 13 tahun itu juga dibagi menjadi beberapa fase. Ada 3 tahun pertama dakwah sembunyi-sembunyi, 3 tahun kedua dakwah terang-terangan. Sehabis itu berarti di 6 tahun masa kenabian terkenalah yang namanya boikot. Diboikot selama 3 tahun, berarti sampai tahun 9 kenabian. Di tahun ke-9 kenabian itu diboikot, semasa diboikot meninggallah yang namanya Khadijah, meninggallah yang namanya Abu Thalib selepas tahun ke-9 itu. Tahun ke-10 beliau berdakwah ke Taif. Di Taif beliau mengalami yang namanya penolakan yang begitu sangat luar biasa. Terbayang nggak? Saya pernah pergi ke Taif di sebuah kebun yang diceritakan bahwa Rasulullah SAW dikejar-kejar sampai kebun anggur tersebut dilempari oleh para penduduk Taif. Pada saat itu kemudian darahnya Rasulullah itu sampai mencucur. Tapi kemudian Rasulullah apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau kemudian juga menampung darahnya itu, lalu kemudian mengoleskan kepada bajunya. Masya Allah. Beliau sedang bersama dengan Zaid bin Sabit. Zaid berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kau melakukan hal itu? Kenapa kemudian darahmu kau tampung, lalu kemudian kau usapkan kepada tubuhmu itu, kepada bajumu itu?" Kata Rasulullah SAW, "Wahai saudaraku, ya Zaid, ketahuilah kalau misalnya ada di sebuah tanah wilayah, yang di wilayah tersebut darah seorang Rasul tercecer, maka kemudian tanah tersebut akan dikutuk oleh Allah dan akan dihancurkan.
Maka kemudian aku tidak ingin tanah Taif ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau menampung darahnya. Apa fiqh dakwah yang bisa kita temukan di sana? Rasulullah sangat mencintai kaumnya. Satu. Dan ini semakin ditegaskan lagi. Itu pada saat kemudian masih di kota Taif. Qarnul Manazil tempatnya ketika beliau kembali lagi ke kota Mekah. Ketika beliau kembali ke kota Mekah, ditawari, dicegat oleh malaikat. Siapa yang mencegatnya? Malaikat Jibril. Bayang. Malaikat Jibril, lalu kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Ya Rasulullah, aku bersama dengan malaikat yang lain. Yang malaikat ini adalah malaikat yang menjaga gunung di kota Taif ini, Masya Allah. Kalau nanti suatu saat antum ditakdirkan sampai ke kota Taif, amin, itu kita akan melihat gunung-gunung di kota Taif itu batu yang Masya Allah, batu-batu besar, susunan batu-batu besar. Allah Akbar. Itu yang ditunjuk oleh malaikat itu. Kata malaikat itu, ya Rasulullah, kalau engkau mengizinkan aku angkat tuh gunung itu, aku angkat. Aku akan timpakan kepada mereka penduduk Taif itu. Masya Allah. Kalau kita lagi dihina sama orang, disakiti sama orang gara-gara kita berdakwah, terus ada yang nawarin kayak gitu, gimana tuh? Seneng gak kita? Kita kan, ya hancurin aja, hancurin. Masya Allah. Tapi di sana kemudian kita bisa melihat bagaimana dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Rasul kemudian berkata kepada malaikat, berkata kepada Jibril dan malaikat penjaga gunung itu, jangan wahai malaikat, jangan. Justru aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kelak nanti mudah-mudahan dari rahim wanita-wanita mereka akan melahirkan orang-orang yang mencintai Allah, yang mengenal Allah, mencintai Allah, dan menjadi orang-orang yang kelak membela agama ini. Masya Allah. Kebayang gak? Dan kalau misalnya kita ke sana, kita akan menemukan. Saya pernah berbincang dengan orang-orang sana. Ternyata ulama-ulama Quran itu banyak sekali. Sekarang itu dari Taif. Di Taif itu ada madrasah yang dulu pernah, ya ada sebuah lembaga lah, sama seperti ini mungkin. Itu yang dulu pernah diasuhnya langsung oleh Ibnu Abbas. Masya Allah. Ibnu Abbas, seorang ahlul Quran, dikirim langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak heran orang-orang Taif ahli Quran, Masya Allah. Nah itu dari fikih dakwah kita akan menemukan. Ternyata dakwah itu seperti itu. Dakwah itu akan ditolak. Kadang-kadang orang tidak menerima dakwah kita. Kadang-kadang kemudian kita disakiti di jalan dakwah, diboikot Rasulullah juga. Sampai ketika masa pemboikotan itu makan kulit. Kulit apa tuh? Kulitnya tuh kulit kering dari sepatu, sepatu bekas sepatu. Di masa diboikotnya Rasulullah itu kulit, ada para sahabat menemukan ada kulit yang sudah kering, direndam, dimakan. Itu dakwah. Dakwah itu menawarkan hal yang seperti itu. Coba baca sama kita. Kalau kita bicara tentang sirah Nabi dari awal sampai akhir, semuanya ujian. Semuanya ujian. Maka membutuhkan apa yang namanya itu kekuatan mental kita. Antum semuanya disiapkan untuk menjadi itu. Kita ini bukan orang-orang yang memandang dunia itu sebagai tempat bersenang-senang. Dunia ini adalah tempat medan perjuangan kita. Ini bisa didapatkannya dari mana? Kalau kita belajar sejarah. Kalau kita belajar sirah. Kalau kita nggak belajar sirah, nyantai hidup kita. Nggak punya daya juang kita. Tapi kalau kita belajar sirah, kita akan menemukan, ya Allah, betapa Rasulullah untuk menyebarkan agama itu sampai dihina. Betapa Rasulullah untuk memahamkan tentang Allah, memahamkan tentang risalah ini, Rasulullah untuk kehilangan segalanya. Dulu beliau punya banyak uang, punya banyak harta gara-gara apa tuh? Kan beliau pedagang. Beliau dagangnya sampai ke negeri Syam dulu. Seorang saudagar. Tapi ketika beliau menjadi orang yang di pundaknya itu ada risalah, kehilangan semuanya. Insyaallah. Kehilangan semuanya. Tapi
Kemudian beliau kan mengajarkan kepada kita bagaimana tentang memandang kehidupan ini dengan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ayatnya sering ya. Ayatnya itu kan ada latar belakang sejarahnya kan. Di salah satu sejarah kehidupan Rasul, ketika Rasulullah SAW ditolak di kota Mekah, sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan pada Rasulullah, ya Rasulullah, pindahlah kau ke kota Yastrib. Di peristiwa hijrah itu, ketika dikejar-kejar itu, di sebuah gua itu, yang di gua itu kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq, orang yang menemani beliau berhijrah, kemudian berkata pada Rasulullah, ya Rasul, kita akan terkejar, kita akan tertangkap. Suasananya kebayang, suasana yang sangat luar biasa. Abu Bakar bukan takut bahwa kemudian dia akan dibunuh, bukan. Tapi yang Abu Bakar takutkan adalah risalah ini padam, dakwah ini berhenti. Ketika belum berkembang, ketika belum menang, dakwah ini berhenti. Masya Allah. Nah, maka kemudian beliau berkata pada Rasulullah, ya Rasul, tampaknya kita akan tertangkap. Apa yang disampaikan oleh Rasul? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Masya Allah. Ini pahamnya dari apa? Dari sejarah. Bagaimana menghadapi orang-orang Yahudi? Rasulullah melakukan hal itu. Bagaimana ketika akhirnya kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya bisa mengalahkan orang-orang Persia? Itu dari sejarah semua. Masya Allah. Jadi 3 hal keutamaan kita mempelajari sejarah. Saya ingin ulang lagi. Keutamaan kita mempelajari sejarah, yang pertama adalah kita paham tentang sejarahnya itu sendiri, termasuk sejarah Quran, sejarah turunnya ayat. Yang kedua adalah kita akan memahami tentang sejarah penerapan hukum Islam. Seperti apa sih sejarahnya penerapan hukum Islam itu, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mengetahui tentang fikih dakwah. Kita akan tahu dari sejarahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman, antum semuanya semakin bersemangat. Ini penting belajar sejarah ini, biar kemudian kita menemukan arah kehidupan kita. Nih, saya ingin ini mah sekedar untuk sharing ya, agak sedikit nyimpang dikit dari tema sejarah. Gini, kalau menurut antum ya, tolong dijawab ya. Selepas dari sini mau ngapain? Selepas dari pondok ini mau ngapain? Habis lulus mau ngapain? Lanjutin. Baik, lanjutin sampai ke jenjang berikutnya. Habis itu lanjutin lagi sampai kuliah ya. Nah, beres kuliah mau ngapain? Kerja. Masya Allah. Habis kerja mau ngapain? Nikah. Ya Allah. Habis nikah mau ngapain? Punya anak. Habis punya anak ngapain? Mati. Ya? Sekolah, kuliah, lulus, kerja, berkeluarga, punya anak, mati. Cuma kayak gitu aja hidup kita. Cuma buat itu aja ya kita hidupin. Nah, ini pentingnya kita memberikan sebuah semangat itu lewat apa? Lewat sejarah. Kebayang nggak kalau misalnya kita hanya memikirkan tentang hal itu? Nah, sekaligus juga saya ingin tanya tentang sebuah pertanyaan sederhana aja kayak gini nih. Ingin jadi orang sukses nggak? Sukses itu apa? Sukses itu apa? Ukuran sukses itu apa? Sukses apa? Oh, saya mah sudah sukses. Ukurannya apa? Bingung kan? Ukuran suksesnya bingung kan? Atau kemudian saya tanya lagi, cita-citanya apa? Ada yang bisa cita-citanya apa? Ada yang punya cita-cita seperti Muhammad Al-Fatih, mau menaklukkan lagi Romawi, mau menaklukkan lagi Konstantinopel?
Ada? Atau sekedar tadi, yang penting mah lulus nanti kerja gitu. Masya Allah. Saya suka gregetan gitu ya, melihat ini semuanya. Makanya kenapa kemudian umat Islam ini sekarang ini tidak memimpin dunia, teman-teman. Kenapa kita tidak memimpin dunia? Karena kita nggak paham sejarah. Bahwa kita ini adalah keturunan, ya, kita ini punya nasab. Yang nasabnya kita ini tersambung kepada perjuangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nasabnya kita ini terhubung dengan perjuangannya para sahabat. Yang nasabnya kita ini terhubung kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Yang nasabnya kita ini terhubung dengan Muhammad Al-Fatih. Maka kita terlalu kecil sekarang ini karena kita tidak terhubung dengan sejarah kita. Insyaallah bisa paham. Kayak kita berpikir kecil. Kita mah ada di lembah Quran, jauh dari mana-mana. Bukan. Kita ini adalah Jaisu Muhammad. Kita ini adalah tentaranya Muhammad. Kita sedang menempa diri kita untuk menjadi prajurit-prajuritnya Muhammad. Kita ini orang yang nanti akan meneruskan risalah ini. Masya Allah. Itu yang harus kita miliki. Itu yang harus ditanamkan di dalam pikiran kita. Maka kita harus mulai kenal dulu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak kenal dengan Rasulullah, cita-cita kita kecil. Kalau kita nggak kenal dengan perjuangan para sahabat, bagaimana mereka kemudian juga menyeberang ke Persia, menyeberang ke Romawi, bahkan menyeberang ke tanah Jawa ini, kita nggak bakalan punya cita-cita yang tinggi. Gitu ya. Sudah mulai menemukan apinya. Saya sengaja untuk di awal-awal ini membangkitkan untuk itu. Jangan sampai belajar sejarah itu cuma belajar tentang angka, tentang kronologi, gitu ya. Tapi ini belajar tentang semangat. Kita punya cita-cita tinggi. Pernah dengar kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi itu siapa ya? Beliau itu adalah orang yang berhasil menaklukkan, membebaskan Masjid Al-Aqsa dari pasukan salib. Masya Allah. Perangnya berapa ratus tahun tuh. Akhirnya berhasil dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Menempa dirinya seperti apa? Seperti hantu. 50 tahun yang dilakukan oleh oleh Salahuddin Al-Ayyubi. 50 tahun dilakukan oleh beliau itu, ya, sebuah proyek yang dilakukan oleh para ulama 50 tahun, mendirikan madrasah-madrasah di dataran tinggi Golan, mendirikan madrasah namanya Madrasatul Islah yang dipelopori oleh Al-Ghazali, lalu kemudian juga berikutnya sampailah kepada berdirinya kerajaan Zanki, sampai kemudian juga berhasillah ada sosok yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi, yang kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan orang-orang alumni madrasah Islah itu, dikumpulkan lalu kemudian menjadi sebuah proyek untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Masya Allah. Tuh, jadi masuk madrasahnya sudah ada cita-citanya. Apa cita-citanya? Membebaskan Masjidil Aqsa. Besar tidak? Besar mimpi. Atau Muhammad Al-Fatih. Ini kita coba untuk lihat ya. Muhammad Al-Fatih itu cita-citanya tuh luar biasa, teman-teman. Apa cita-citanya Muhammad Al-Fatih? Beliau sama gurunya itu, sama Aqsam Sudin, itu dikenalkan dengan satu hadis. Apa hadisnya? Bahwa Konstantinopel akan takluk di hadapan umat Islam. Dan sebaik-baiknya pasukan akan membebaskannya yang dipimpin oleh sebaik-baiknya panglima. Muhammad Al-Fatih waktu usianya mungkin seusia antum, ya, merenung baca hadis itu, kemudian beliau berkata, wahai guru, tampaknya hadis itu berbicara tentang saya. Masya Allah. Tampaknya hadis itu berbicara tentang aku, kata Muhammad Al-Fatih. Aku akan menjadi pemimpin yang dimaksudkan dalam hadis itu.
Kalaupun misalnya aku tidak termasuk, bukan yang dimaksudkan dalam hadis tersebut menjadi pemimpin yang paling baik, aku orang yang termasuk di dalam pasukan yang paling baik itu. Masya Allah. Makanya beliau benar-benar menempa dirinya. Usia 9 tahun beliau sudah hafal Quran. 10 tahun beliau sudah menguasai ilmu sains, matematika, teknik. Usia 11 tahun beliau sudah menguasai teknik perang. Ya, 11 tahun tuh beliau sudah belajar perang, 12 tahun sudah. Ya, kenapa? Karena beliau punya cita-cita yang sangat tinggi. Cita-citanya membebaskan Konstantinopel. Konstantinopel itu apa? Sebuah kota yang merupakan ibu kota Romawi pada saat itu. Romawi itu siapa? Romawi itu pemimpin dunia pada saat itu. Muhammad Al-Fatih bercita-cita menaklukkan ibu kota kerajaan Romawi. Berarti apa? Beliau punya cita-cita menjadi penguasa dunia, pemimpin dunia. Subhanallah. Cita-citanya besar tidak? Besar. Gara-garanya belajar punya tujuan. Tujuannya diambil dari kejayaan Islam itu, dari sejarah itu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan antum semuanya punya tuh sebuah tentang hal yang sejarah itu ya. Semangat sejarah itu. Siapapun yang terputus dengan sejarahnya, itu kita tidak akan pernah bisa menjadi manusia yang besar nantinya. Tapi kalau kita memahami tadi bahwa kita ini adalah penerusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ini penerusnya para sahabat, kita ini satu gerbong dengan mereka. Mereka orang-orang yang bermimpi besar, bercita-cita besar. Misal ya, saya pernah ke Konstantinopel, Istanbul sekarang, Turki. Di Istanbul itu ada makam seorang sahabat. Seorang sahabat. Dengarkan ini. Saya tanya, kenal nggak dengan sahabat ini? Namanya itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa dia? Sahabat Nabi. Benar. Abu Ayyub Al-Ansari. Orang-orang Turki menyebutnya Sultan Ayyub. Nah, beliau ini kan orang yang menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhijrah itu. Di tanahnya beliau Rasulullah pernah istirahat. Abu Ayyub Al-Ansari, Sultan Ayyub. Beliau ternyata makamnya ada di mana? Bukan di Madinah makamnya. Makamnya itu ada di Turki, di Istanbul. Apa yang dilakukan oleh beliau bisa sampai ke Istanbul? Usianya pada saat itu 90 tahun. Beliau kemudian menyeberang ke Istanbul, ingin membuktikan hadis tadi. Kebayang tidak? 90 tahun usianya, dari kota Madinah pergi ke kota Istanbul, ke Turki, ya, untuk membuktikan hadis bahwa Turki nanti Konstantinopel itu akan ditaklukkan menjadi milik umat Islam. Usianya 90 tahun. Saya usia baru 42 tahun ini sudah sakit pinggang. Masya Allah. Itu dari cita-cita yang begitu sangat tinggi, gitu ya. Nah, baik, sekarang kita sedikit masuk. Setelah kita menemukan sebuah alasan untuk kita mempelajari sejarah, sedikit kita memperkenalkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beranjaknya dari sini, ya. Ayatnya kan sudah jelas bahwa di dalam pribadi Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Ada teladan yang paling baik. Kalau fungsinya teladan untuk apa? Untuk diikuti. Itu namanya teladan, untuk diikuti. Dan kalau kita mengikuti sesuatu, maka kita akan bersama-sama dengan yang kita ikuti itu. Ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengenal sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Nabi? Siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada sebuah definisi, dari definisi ini sendiri kita akan menemukan satu hal yang sangat luar biasa. Kalau ditanya Rasul, apa itu Rasul? Siapa itu Rasul? Rasul itu didefinisikan dengan ar-rajulun al-mustafa. Apa artinya? Laki-laki yang mustafa, terpilih.
sempurna, dipilih dari banyak kesempurnaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terpilih, seorang laki-laki yang terpilih. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah menemukan. Pernah dengar mungkin, tapi kayaknya nggak pernah dengar teman-teman ya, karena mungkin tidak akses berita atau jarang akses berita. Di luar sana kita akan menemukan, saya pernah mendengarkan juga, ada orang yang mengatakan semacam ini, Nabi itu masa kecilnya katanya tidak terurus. Benar nggak? Nggak kayak gitu. Katanya dikatakan bahwa Nabi itu bahasanya kita tuh apa? Kalau bahasa Sundanya tuh caludih gitu. Bahkan kalau misalnya Nabi itu ada di Indonesia, mungkin Nabi itu katanya masa kecilnya Muhammad itu mungkin nyolong jambu gitu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dia tidak paham tentang definisi Rasul. Definisi Rasul itu adalah laki-laki yang terpilih. Jadi dari awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipilih dari sekian banyak manusia, dipilih dari sekian banyak laki-laki yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipilihlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipilihlah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dari mana? Dari awal. Dari semenjak awal, dari sebelum kemudian juga beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau adalah orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah hidup sebelum beliau diangkat jadi nabi pun bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Kenapa? Karena beliau terpilih dari semenjak awal. Beliau adalah orang yang ditinggalkan meninggal oleh ayahnya ketika beliau masih ada di dalam kandungan ibunya. Ada hikmahnya di sana, ada. Allah sedang mempersiapkan calon nabi ini, calon rasul ini untuk tidak bergantung kepada seorang ayah. Ada sebuah kemandirian yang berusaha nanti dibentuk, ya, dididik, jejak-jejak kemandirian yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala langsung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, calon nabi ini. Ketika kemudian beliau akhirnya kehilangan ibunya, semakin menguatkan itu. Ketika beliau nanti di masa kecilnya itu menggembala kambing. Masya Allah. Pernah nyobain gembala kambing nggak? Susah gembala kambing itu. Kalau di beberapa pondok saya melihat ada kurikulum gembalain kambing. Anak saya di pondoknya itu tahun ini jadi penggembala kambing. Tahun ini jadi penggembala kambing. Ya. Kenapa? Karena seluruh para nabi itu dulunya pernah menggembala kambing. Ada hikmahnya? Ada banyak hikmahnya. Termasuk bagaimana belajar memimpin. Belajar mengatur. Sebelum mengatur manusia, sebelum memimpin manusia, mimpin kambing dulu. Susah mimpin kambing itu. Ngatur kambing itu susah. Di sana ada kesabaran, di sana ada segala macam luar biasa tuh ya. Dari situ saja ini sudah menguatkan bahwa Nabi itu ketika masa kecilnya saja sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi calon pemimpin. Lalu kemudian ada episode berikutnya dari calon Nabi ini, yaitu berdaganglah dia ke negeri mana? Negeri Syam. Berdaganglah ke negeri Syam. Negeri Syam itu apa? Di sana negeri Syam itu dulu sedang dikuasai oleh Romawi. Bagian dari Romawi, di sana pusat perdagangan dunia. Pada masa itu, pada tahun itu pusat perdagangan dunia. Di sana berbagai macam bangsa berkumpul. Ada orang Eropa, ada orang Asia, ada orang Afrika ngumpul di sini. Masya Allah. Apa ini maksudnya? Calon Nabi ini sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui dunia itu luas. Untuk berkenalan dengan berbagai budaya, untuk berkenalan dengan berbagai suku bangsa, yang nanti kemudian beliau harus mengenali mereka, karena dakwah ini harus tersampaikan kepada mereka. Masya Allah. Jadi betul-betul terpilih, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang nanti disiapkan untuk memimpin dunia, untuk menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Karena nanti kelak muridnya Nabi itu kan dari berbagai bangsa. Ya, ada Bilal misalnya. Bilal kebangsaannya mana? Dari mana? Dari tadi
Salah. Dari orang apa tuh? Orang Afrika kan? Bilal itu orang Afrika, bukan orang Arab. Tapi orang Afrika, orang hitam, gitu ya. Kemudian ada orang Romawi nanti, ada orang Persia. Nah, bagaimana cara pendekatannya Nabi kepada mereka itu berbeda-beda. Masya Allah. Kenapa? Karena beliau sempat berinteraksi dengan berbagai bangsa yang ada di seluruh dunia, bahkan sebelum menjadi Nabi. Baik. Lalu kemudian tibalah satu masa itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Muhammad menjadi seorang nabi. Baik. Nah, ini saya ingin memasukkan ke dalam satu hal saja, bahwa yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang terpilih. Jadi kalau misalnya nanti dengar-dengar nih teman-teman, ada orang yang mengatakan, wah, Muhammad masa kecilnya tidak terurus, berarti dia tidak mempelajari sejarah dengan benar. Satu. Kemudian, kalau kita bicara tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita coba untuk mengetahui tentang kondisi saat itu, masyarakat saat itu. Kita bandingkan dengan kehidupannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ketika beliau belum diangkat menjadi Nabi. Beliau diutus di masa yang namanya disebut sebagai masa jahiliyah. Jahiliyah itu apa ya? Kebodohan. Nah, ini perlu untuk kita lihat. Yang berkenaan dengan jahiliyah itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya jahiliyah itu bukan berarti kemudian bodoh tidak tahu apa-apa, bukan. Bukan kemudian artinya tuh mereka bangsa yang terbelakang gitu ya, bukan. Kenapa? Begini. Dalam sejarah kita akan menemukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghadapi masyarakat bangsa Quraisy yang gemar syair. Pernah dengar bahwa mereka itu akan melawan Al-Quran dengan syair? Pernah? Nah, kalau kita bicara tentang syair, salah satunya yang bisa kita pahami, syair itu menggambarkan tentang ketinggian bahasa. Dan kalau kita bicara tentang ketinggian bahasa, yang bahasa itu disebut dengan syair tadi itu, berarti menunjukkan bangsa Arab pada saat itu sebenarnya peradabannya maju, peradabannya tinggi. Cuma kenapa kemudian bangsa Arab itu disebut bangsa jahiliyah? Yang dimaksud dengan jahiliyah karena mereka tidak mengenal Allah, karena mereka adalah orang yang musyrik. Mereka menyembah banyak Tuhan. Ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan jahiliyah. Jahiliyah itu berarti bukan karena bodoh saja, tapi tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tahu tentang penciptanya, tidak mengerti tentang Allah, konsep Allah itu bahwa Allah itu satu, maka disebutnya dengan jahil. Sehingga ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti Rasulullah mengenalkan kepada pencipta sebagai lawannya dari jahiliyah. Karena jahiliyah itu, orang jahiliyah itu nggak kenal sama Allah yang menciptakan. Mereka menyembah banyak Tuhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernahkah menyembah berhala-berhala itu? Tidak pernah. Nabi adalah orang sebelum kemudian beliau diangkat menjadi Nabi pun tidak pernah menyembah berhala itu. Satu ya. Jadi ini menguatkan kepada kita bahwa yang namanya Muhammad itu adalah orang yang dipilih. Satu. Kedua, yang dimaksud dengan jahiliyah itu adalah kehancuran gara-gara tadi tidak mengenal Allah. Gara-gara mereka itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, maka kemudian Allah itu berhak mengatur. Aturannya dibuat oleh dia sendiri. Aturannya dibuat oleh dia sendiri. Sehingga apa yang terjadi kalau aturan dibuat oleh dia sendiri? Kacau masyarakatnya itu. Ada perzinahan di mana-mana. Ada kemudian juga yang namanya tuh ekonominya rusak gitu ya. Kenapa? Karena ngarang sendiri, ngatur sendiri.
Nah, ini nanti kita akan kenal tuh, ya. Teman-teman nanti suatu saat akan ditanya tentang masalah poligami misalnya. Ditanya tentang masalah poligami. Orang-orang itu ada banyak yang mengatakan, wah tuh santri mah nanti poligami gitu. Ya, dia kemudian benci dengan itu. Dia nggak tahu bahwa ada sejarahnya. Di masa jahiliyah dulu, yang namanya pernikahan itu tidak terbatas. Ada seorang laki-laki itu bisa menikah dengan 20 orang, 30 orang, 40 orang, 50 orang, bahkan 100 orang itu bisa. Kebayang nggak? Punya istri berapa? Ditanya istrinya 40. Ditanya istrinya berapa? 23. Itu Masya Allah. Itu zaman jahiliyah. Lalu kemudian Islam nanti datang dengan sebuah hukum bahwa dibatasi hanya boleh 4. Masna, sulasa, wa ruba'. Itu pun ada syaratnya, harus adil. Kalau tidak bisa adil, fawahidan, 1 aja cukup. Ya, itu kondisi jahiliyah. Karena gara-gara kemudian juga mereka tidak mengenal Allah, maka mereka mengurus urusannya sendiri. Mereka mengatur urusannya sendiri, pakai hukum sendiri. Ini yang disebut dengan kondisi jahiliyah. Sekarang kita tanya ke diri kita, tanya ke sekarang ini nih, banyak nggak orang yang pengen ngatur dirinya sendiri? Banyak nggak orang yang kemudian juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah? Kalau seperti itu kita sama nggak kondisinya jahiliyah? Sama. Ada orang-orang yang masih berada di kondisi jahiliyah. Ya, jadi jahiliyah itu bukan bodoh, nggak ngerti apa-apa, tapi karena dia tidak mengerti Allah, maka kemudian sehabis itu dia mengatur kehidupannya sendiri. Inilah yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dihadapi oleh para sahabat di awalun itu. Maka ayat yang pertama turun, inilah risalah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bahwa dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Masya Allah. Nah, ini baru satu saja ya. Kita bisa memahami tentang bagaimana kita harus mempelajari sejarah. Kemudian juga ada satu tujuan tuh yang sudah kita temukan. Berarti yang namanya cerdas, kita sudah menemukan nih. Kan antum semuanya sedang belajar di sini ya? Benar sedang belajar? Atau cuma numpang duduk? Semua sedang belajar kan? Kalau kita belajar itu kan kita ingin cerdas, benar gak? Nah, cerdasnya sudah punya ukuran tadi. Dari keterangan tadi saja, dari penjelasan tadi saja kita sudah mengenal tentang ukuran kecerdasan. Siapa berarti orang yang cerdas itu? Adalah orang yang mengenal Allah. Itu orang yang cerdas. Nanti akan diperkuat ketika antum membaca Quran, akan bertemulah dengan ayat tentang ulama. Siapa itu ulama? Min khasyatillah. Ulama itu orang yang berilmu, itu kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang memiliki khasyah kepada Allah, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, orang yang kenal kepada Allah. Jadi ukuran kecerdasan kita, semakin kita bertambah ilmu, makin nambah kita hafalan Qur'annya, makin kita takut kepada Allah, makin kenal kita kepada Allah. Ini baru dari satu poin, yaitu pemahaman tentang kondisi jahiliyah. Jadi kondisi jahiliyah itu adalah kondisi tidak mengenal Allah, makanya hidupnya seenaknya. Nah, berarti kalau kita ingin terlepas dari jahiliyah itu, kenali Allah, lalu kita sesuaikan kehidupan kita dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau menerangkan tentang jahiliyah itu bukan hanya, wah di zaman jahiliyah mah ada yang menyembah apa? Tadi Lata, Uzza, bukan. Tapi karena mereka tidak menyembah Allah, maka mereka mengatur kehidupannya sendiri. Dan ini yang dirubah oleh Rasul. Kenalkan mereka kepada Allah, lalu kemudian hiduplah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Termasuk kita, ya, insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat kita, bisa menjadi arahan. Ternyata mempelajari sejarah itu seperti itu. Dan kita sudah menemukan tujuan kehidupan kita.
Jadi tujuan belajarnya teman-teman buat apa? Buat mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kita baca Quran, makin kenal sama Allah. Ya Allah, ini kenikmatan kita. Ya, kenikmatan kita. Makin buka Quran lagi, ya Allah, makin nikmat kita. Itulah kecerdasan yang sebenarnya. Ya, bukan hanya sekedar cerdas dan jagoan matematika gitu ya. Dan kadang-kadang matematika malah dipakai di kehidupan kita juga. Kenapa? Ada komputer atau ya gitu. Susah-susah gitu ya. Kadang-kadang gitu. Orang yang cerdas adalah orang yang kenal Allah, lalu kemudian dia hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dirubah awal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai orang yang terpilih, lalu kemudian Rasulullah membebaskan manusia dari jahiliyah itu. Allahu a'lam. Kurang lebih itu saja dulu. Mudah-mudahan bisa menemukan semangat untuk kita ya. Semangat belajar sirah, teman-teman. Semangat, insyaallah. Nah, sekarang ada PR. Satu aja PR-nya gampang ini ya. Dari sekian banyak sahabat Nabi nanti, nah, kan Nabi itu punya sahabat ya. Jumlah sahabat Nabi berapa? Ada yang tahu? Jumlah sahabat Nabi berapa? Masya Allah. Baik. Itu pertama, nanti cari tahu gimana caranya ya, cari tahu nantilah kita mudah-mudahan ini jadi pertanyaan ya, jumlah sahabat Nabi berapa. Yang kedua, dari sekian banyak sahabat Nabi itu ada 10 orang yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa 10 orang itu dijamin masuk surga. 10 orang sahabat Nabi itu siapa ya? Pertama, Abu Bakar As-Siddiq, benar. Kedua, Umar bin Khattab, betul. Ketiga, Utsman bin Affan, betul. Keempat, Ali bin Abi Thalib, baik, benar. Kelima, wah, sudah mulai perbedaan pendapat. Sudah terjadi ikhtilaf di antara antum. Masyaallah. Keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Berarti banyaknya kita hafalnya cuma 4 ya. Pemain Persib hafal? Tentu ingin kalau lebih hafal pemain Persib daripada nama para sahabat. Untung gak hafal juga ya. Pemain Persib gak hafal juga kan? Enggak. Terus apa tuh yang dihafalin? Quran, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, itu saja dulu. Ini sekedar untuk perkenalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam sebuah semangat untuk mempelajari kisah kegemilangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban kita kepada Nabi. Kewajiban kita kepada Nabi salah satunya adalah harus paham tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja dulu. Walaupun minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.